Insani yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Insani pada hari ini 29 Juni tahun 2021, bertepatan dengan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Mari kita mulai renungan kita dengan bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah memanggil dan memilih Santo Petrus dan Paulus menjadi saksi-saksi penyelamatanmu. Semoga kami meneladani hidup mereka sesuai dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Insani yang terkasih, kita bersyukur karena hari ini gereja merayakan hari yang sangat besar. Kita merayakan dua batu pondasi gereja yang membuat gereja kokoh bertahan hingga saat ini, yaitu Santo Petrus dan Santo Paulus. Kedua orang ini begitu istimewa. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus sendiri yang memanggil dan memilih mereka. Yesus memanggil Petrus menjadi rasulnya, dan pada hari ini kita mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus secara gamblang menyebutkan bahwa Santo Petrus itu menjadi dasar berdirinya jemaat Kristian. Paulus pun demikian. Melalui pengalaman rohaninya, ia berjumpa dengan Tuhan Yesus yang menyapa dan menyentuh hatinya dalam perjalanan ke Damsyik, sehingga Paulus akhirnya menjadi pengikut Yesus. Kedua tokoh ini kemudian menjadi simbol universalitas gereja. Melalui peran mereka, gereja akhirnya menjadi milik segala bangsa. Paulus menjadi rasul bagi orang-orang bukan Yahudi, sementara Petrus berkarya mewartakan, mempertobatkan,
mereka yang belum mengenal Kristus di kalangan Yahudi. Akhirnya iman Kristiani tidak sekedar menjadi milik kelompok tertentu saja, tetapi menjadi milik dunia ini secara universal. Gereja merengkuh dunia ini. Hal menarik yang lain yang diperlihatkan oleh kedua murid ini adalah, dan inilah yang paling penting sebenarnya, Allah memperlihatkan belas kasih-Nya kepada setiap orang. Allah tidak menuntut kesempurnaan bagi mereka yang mau menjadi pengikut Kristus. Kedua rasul ini punya cacat di masa lampau, punya kelemahan manusiawi. Kita tahu Petrus sempat menyangkal Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ditangkap, dan Paulus mengejar-ngejar dan menganiaya para pengikut Kristus. Tetapi justru kemudian merekalah yang menjadi dasar bertahannya gereja secara kokoh sampai saat ini. Dan yang paling hebat, sebagaimana diungkapkan oleh bacaan Injil pada hari ini, Petruslah yang memberikan pengakuan yang sangat berani, menyebutkan Tuhan Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Agustinus mengatakan hal yang menarik tentang perayaan kita hari ini. Dia mengatakan seperti ini: mari kita merayakan hari ini pesta Santo Petrus dan Paulus yang dikuduskan oleh darah para rasul. Mari kita menghidupi apa yang mereka yakini. Hidup mereka, kerja keras mereka, penderitaan mereka, khotbah mereka, dan pengakuan iman mereka. Santo Petrus dan Paulus adalah contoh bagaimana menjadi orang Katolik yang baik. Jatuh bangun di dalam hidup ini, penuh dengan perjuangan bahkan penolakan. Tetapi mereka tidak pernah meninggalkan Kristus. Mereka setia menjadi pengikut Kristus sampai akhir hidup mereka. Mereka menjadi teladan hidup beriman. Mereka menjadi contoh yang sangat baik bagaimana seharusnya membuat iman akan Kristus itu hidup di dalam perjuangan sehari-hari. Kita mohon doa, semoga Santo Petrus dan Paulus senantiasa menjaga kita, menjaga kesetiaan iman kita, membantu kita untuk menjadi orang Katolik yang sungguh-sungguh bukan hanya mempercayai Yesus lewat kata-kata kita, tetapi juga melalui tindakan dan perilaku kita setiap hari. Selamat merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus yang menjadi fondasi hidup menggereja. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bantulah kami untuk selalu bertekun dalam ajaran para rasul, khususnya keteladanan hidup dari Santo Petrus dan Paulus, sehingga kami dapat menjadi contoh yang dapat diteladani oleh orang-orang di sekitar kami dan generasi sesudah kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudariku yang terkasih dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Carolus Patampang. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.